Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom bagi kita semua. Ibadah keluarga secara streaming akan segera kita mulaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup harus disyukuri karena Allah berkenan menjaga dan memelihara. Saat matahari mulai terbit sampai terbenam kembali, ada banyak hal yang telah kita lewati, tetapi jika kita masih ada hingga saat ini, menandakan bahwa Tuhan selalu hadir dengan kasih-Nya supaya kita selalu percaya bahwa kehidupan ini selalu berada dalam rancangan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu, jangan takut. Tuhan ada. Marilah orang-orang yang takut akan Tuhan, kita berdiri mengangkat pujian bagi kebesaran nama-Nya dalam kerendahan hati kita. Kita nyanyikan Gita Bakti 12 bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Juru Selamat kami, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, bersyukur karena Engkau telah menuntun kami oleh Roh Kudus-Mu. Kami mengucapkan terima kasih dan akan bersyukur melalui doa dan nyanyian, serta mendengarkan sabda-Mu. Sebab Engkau telah membebaskan kami dari berbagai derita sepanjang seminggu berlalu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan menjumpai kami umat-Mu ini, supaya kami dihibur dan diyakinkan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Pimpinlah seluruh prosesi ibadah ini ya Tuhan, sehingga kami dapat berjumpa dengan Juru Selamat kami dalam pemberitaan firman, serta pulang membawa damai dan berkat
untuk membangun persekutuan keluarga, di mana Yesus Kristus memerintah di dalamnya. Terpujilah namamu ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Kita akan baca secara silih ganti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kembali kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 262 bait 1 dan 3, bagai rusa rindukan air. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Pada malam hari ini, bacaan kita terambil di dalam Daniel pasal 3 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat-Mu yang beribadah pada saat ini, baik di rumah-rumah kami masing-masing, baik kami yang sedang dalam perjalanan,
maupun di tempat kerja atau dimanapun kami berada, dan firman-Mu ini sampai kepada mereka. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu hadir bagi kami, menyertai dan memberkati, sehingga kebenaran firman-Mu ini menguatkan kami semuanya untuk tetap beriman teguh kepadamu saja. Bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, Daniel 3 ayat 28 sampai 30 yang mengatakan, "Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan mendengar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada. Tema kita pada hari ini, jangan takut, Tuhan ada. Kalau kita melihat di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, kita seringkali menghadapi tantangan iman sebagai orang Kristen. Dalam kehidupan ini, ada kalanya iman kita pun harus melewati ujian. Ada kalanya iman kita juga diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Bisa jadi lewat tekanan atau bahkan ancaman dari orang-orang sekitar kita, baik di lingkungan atau di tempat pekerjaan kita. Seringkali perasaan takut dikucilkan, takut ditolak, takut tidak naik jabatan, diperlakukan tidak adil, dan sebagainya, seringkali membuat sebagian orang akhirnya menyembunyikan identitas dirinya sebagai umat Kristen. Nah, apakah kita mau kompromi mengorbankan Tuhan yang telah begitu mengasihi kita dan menebus dosa-dosa kita, mengganjarkan kita yang sebenarnya tidak layak ini dengan keselamatan kekal, atau memilih untuk terus tidak setia kepadanya, atau mungkin kita memilih untuk tetap setia kepadanya apapun resikonya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ada banyak pahlawan iman yang tercatat dalam Alkitab. Sebagian di antaranya harus rela mengakhiri hidupnya di dunia sebagai martir. Nah, hari ini saya rindu mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat kisah dari Hananya, Misael, dan Azaria, atau lebih akrab dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego.
nama yang diberikan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Nah, Bapak Ibu, kitab Daniel pasal 3 ini mengangkat sebuah kisah perjuangan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang Yahudi. Rekan Daniel ini yang diangkat menjadi petinggi kerajaan Babel. Nah, ketika itu Raja Nebukadnezar membuat patung setinggi 27 meter. Lalu dia menyuruh penduduknya tanpa terkecuali untuk menyembah patung itu. Mereka yang tidak melakukannya akan dimasukkan ke dalam dapur api. Wow, luar biasa ya. Jadi hal ini tentu menjadi tantangan yang besar karena mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Mereka ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini sebuah tantangan karena mereka ini adalah umat yang menyembah Tuhan, bukan umat yang menyembah patung, yang melarang mereka untuk menyembah patung. Ya. Nah, mereka harus memilih menyembah patung atau mereka harus dimasukkan ke dapur api. Mempertahankan iman dan kedudukan atau kehilangan semuanya. Jadi kita dapat melihat pilihan yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kalau kita melihat di pasal 3 bacaan kita ayat 16 sampai 18, ini menjelaskan dua hal yang menjadi pilihan mereka. Yang pertama, mereka merelakan segalanya untuk Tuhan. Ya, mereka merelakan segalanya untuk Tuhan. Banyak orang, termasuk orang Yahudi, mereka memilih menyembah patung. Itu karena mereka takut masuk di dapur perapian. Ya, tetapi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mereka merelakan segalanya. Itu artinya mereka rela kehilangan kedudukan, gaji yang tinggi, kenyamanan hidup, bahkan nyawa mereka. Jadi mereka memilih untuk tetap menyembah Tuhan walaupun mereka punya resiko akan dimasukkan ke dalam perapian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka mempertahankan imannya kepada Tuhan. Jadi Nebukadnezar berkata, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu? Ya, mereka menjawab, Allah kamilah yang sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa itu. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Jadi iman mereka tidak tergoyahkan dengan masalah yang mereka hadapi. Jadi mendengar pilihan mereka, raja menjadi sangat marah. Dia menyuruh untuk memanaskan dapur api 7 kali lebih panas. Bayangkan Bapak Ibu. Tetapi hal yang ajaib dari kisah ini kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih iman yang bertahan. Perhatikan kalau kita melihat ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan di ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Mereka percaya Allah sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala itu, tetapi semuanya kembali lagi kepada kehendak Allah. Dan dikatakan jikalau Allah mau, maka apa yang diinginkan Allah pasti terlaksana. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun perhatikan kembali ayat selanjutnya di ayat 17. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, ini adalah sikap yang luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak memaksakan kehendak mereka kepada Tuhan, tetapi berserah kepada kehendak Allah. Jika Allah mau melepaskan, mereka pasti akan selamat. Itu prinsip mereka.
Tetapi jika tidak pun mereka akan tetap beribadah kepada Allah dan mereka tetap menjaga kekudusan mereka dengan tidak menyembah patung yang ada. Nah, inilah tingkat Bapak Ibu, tingkat doa atau permintaan yang tinggi, yaitu membiarkan kehendak Allah yang terjadi dan tidak memaksakan kehendaknya. Jika kita jujur, berapa kali kita berdoa, lalu kita memaksa kehendak kita kepada Tuhan? Berapa kali kita memaksa, Tuhan jawab doa saya, Tuhan jawab doa kami. Bagaimana jika ternyata Tuhan tidak menjawab doa kita? Ingat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego pastilah ingin agar Tuhan mereka melepaskan mereka dari dapur perapian. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka sangat taat kepada Tuhan walaupun resikonya adalah kehilangan nyawa mereka. Apakah ketika mereka tidak ditolong Tuhan, maka Tuhan itu bagi mereka tidak ada kuasanya? Tidak. Tuhan tetap adalah Tuhan yang berkuasa, apapun nanti jawaban Tuhan atas permintaan mereka. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu akan hal itu. Dan mereka percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan, tidak mengapa, tidak membuat mereka berkecil hati atau kecewa kepada Tuhan. Karena itu sudahkah kita juga memiliki pola pikir seperti ini, bahwa biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, dan jangan kehendak kami. Jadi Bapak Ibu, ketika mereka menjawab, kami tidak mau menyembah, ya, walaupun Tuhan tidak menolong kami tidak mau menyembah patung. Maka meluaplah kemarahan Nebukadnezar, sehingga Nebukadnezar memerintahkan panaskan 7 kali lipat api itu. Lalu bawa mereka masuk ke dalam perapian itu, biar mereka mati terbakar. Nah, itu yang dikatakan oleh raja. Nah, kalau di film ya, skenarionya mungkin kita katakan, wah kalau mereka masuk ke dalam perapian nanti ada malaikat datang mengangkat mereka gitu ya. Yang itu yang kita inginkan. Jadi orang Kristen pada umumnya ingin seperti itu. Tuhan langsung turun tangan menolong. Tetapi kalau kita melihat Tuhan tidak menolong dan membiarkan mereka masuk, Tuhan tidak menolong. Kalau kita melihat ya, api itu dipanaskan, tidak mati, ya. Lalu mereka masuk ke dalam perapian itu, ya. Kalau kita melihat by step B-nya ya, mereka masuk ke dalam dapur api perapian yang dipanaskan 7 kali lipat, tetapi justru kita melihat bahwa karya Allah terjadi di sana. Campur tangan Allah justru terjadi di sana. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terjadi apa-apa terhadap mereka. Ini berarti bahwa Bapak Ibu, bahwa Allah selalu bersama dengan anak-anaknya yang sedang berada di dalam kesulitan. Ya, saya pikir atau mungkin kita juga berpikir bahwa mudah saja kalau Tuhan mau menolong. Begitu mereka masuk ke dapur perapian itu, mungkin Tuhan juga bisa tiba-tiba mematikan apinya. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan tidak mematikan apinya, justru semak panas tetap 7 kali lipat itu. Tuhan membiarkan perapian itu tetap menyala 7 kali lebih panas. Tetapi dalam kesulitan itu Bapak Ibu, dia hadir. Dia hadir bersama dengan anak-anaknya yang sedang mengalami kesusahan. Ini luar biasa. Itulah Allah Immanuel, Allah yang beserta umatnya. Dan di ayat 27 saat mereka keluar, mereka tidak hangus terbakar dan tidak ada bau kebakaran sedikit pun. Ya. Jadi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan anak-anaknya di tengah-tengah kesulitan hidup. Walaupun kesulitan itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika masuk di dalam perapian, Tuhan tidak matikan api itu. Tetapi dia ada bersama-sama dengan mereka di api itu.
Nah, Bapak Ibu sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi persoalan hidup, maka kita akan ingat bahwa Tuhan selalu menolong kita. Ketika dalam keadaan sakit, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika dalam kesulitan ekonomi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita akan selalu menggantungkan harapan kita kepada Yesus yang kita percaya sanggup menolong kita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau ternyata sepertinya Tuhan tidak menolong kita. Kita sudah berdoa setiap hari, siang, malam, pagi, tetapi pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Kadangkala kejadian-kejadian seperti ini akan membuat seseorang menjadi kecewa, cenderung untuk menjauh dari Tuhan, lalu berhenti berharap. Apa yang membuat hal itu terjadi adalah karena sikap yang hanya menggantungkan harapan kita kepada Tuhan hanya sebatas pertolongan Tuhan, sebatas hal-hal duniawi saja. Jadi jika demikian sikap dan iman seperti apa yang harus kita miliki ketika kita juga diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Lalu sikap apa dan iman apa yang harus kita miliki? Jadi kita harus berpengharapan lebih daripada hal-hal duniawi saja, harapan duniawi saja kepada Tuhan. Dan kita harus tetap fokus kepada hal sorgawi, yaitu keselamatan dan hidup kekal. Ketika kita berfokus kepada hal duniawi dan berserah penuh kepada kehendak Bapa, maka iman kita akan ketika hal-hal duniawi itu ketika Allah tidak mengabulkan misalnya gitu, kita akan kecewa. Tetapi ketika iman kita fokus kepada hal-hal sorgawi, maka kita tidak akan mudah goyang. Ya, walaupun badai kehidupan menerpa kita. Kalau pada saat Yesus ditangkap oleh tentara Romawi dan dia menggunakan kuasanya untuk melepaskan diri, maka tidak akan pernah ada karya keselamatannya. Ketika kita melihat juga Yesus ketika menghadapi tantangan menjalankan misi Allah, ya, justru dia juga berdoa sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Situ ya. Jadi kita juga melihat ketika Yesus diperhadapkan dengan kesulitan, dia tidak lari, ya. Dia tidak lari, tetapi dia mengerjakan karya keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi dapur api kita? Apa yang menjadi masalah kita? Apa masalah itu membuat kita menjadi tidak beriman atau tambah beriman? Apakah masalah itu membuat kita menjadi tidak percaya atau membuat kita belajar lebih percaya? Masalah keluarga dan kesehatan mungkin banyak hal yang kita harapkan lalu kita menjadi kecewa. Atau kita mempunyai hal yang menyakitkan kita dalam hubungan kita dengan orang lain. Banyak hal membuat iman kita menjadi hilang dan runtuh. Tetapi kalau kita sedang menghadapi dapur api kita, sebaiknya kita mengingat kisah Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Mereka menyerahkan 100% permasalahan mereka tanpa berusaha untuk mendikte Tuhan, ya. Mereka tidak pernah memaksa Allah. Kalau kita ya tanpa sadar kita suka mendikte dan memaksa Allah. Kita sulit 100% membiarkan Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kedaulatannya, sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kebaikan dan misterinya. Itu sebabnya kita sulit melihat pertolongan Allah di dalam kehidupan kita, karena kita tidak menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan. Nah, iman seperti inilah yang Tuhan inginkan, iman seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan iman seperti ini yang Tuhan inginkan untuk kita miliki di hari-hari ini. Tuhan ingin kita tetap percaya walaupun sepertinya pertolongan Tuhan itu belum kunjung tiba. Tuhan ingin kita tetap percaya sekalipun
kita sedang ada di dalam perapian, persoalan, tantangan atau apapun itu. Sekalipun jawaban doa dan janji Tuhan itu belum terlihat, ya. Sekalipun penyakit kita belum disembuhkan dan keluarga kita belum dipulihkan, Tuhan ingin kita memiliki iman yang bertahan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang kuat, iman yang teguh itu baru terlihat dan teruji pada saat seseorang masuk ke dalam dapur perapian atau lembah-lembah penderitaan atau berbagai persoalan. Tidak sedikit orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus terkesan memiliki iman yang hebat, tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan dan penderitaan, orang yang imannya terlihat hebat itu biasa langsung berteriak, menjerit, histeris, "Tuhan, kenapa begini? Tuhan, saya tidak sanggup," dan sebagainya. Ya. Hari-hari ini mungkin banyak dari kita pun yang sedang masuk di dalam dapur perapian. Kita mungkin sedang diperhadapkan dengan masalah, persoalan hidup, tekanan demi tekanan yang cukup berat. Persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam pekerjaan, dalam pergaulan, sakit penyakit, dan sebagainya. Yang membuat kita sepertinya sudah tidak kuat lagi. Membuat kita rasanya ingin menyerah. Tetapi kisah dan keteladanan Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan juga bagi saya. Karena itu seberapa beratkah iman kita diuji ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, ketika kita diperhadapkan kepada pilihan sulit antara hidup dan mati. Kita masing-masing pernah mengalami seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan karena mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan. Mungkin kita juga sering diperhadapkan seperti hal-hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini kita pun melihat bahwa api persoalan tidak saja membuat kita melihat Tuhan, tapi juga membuat orang lain yang belum percaya melihat Tuhan. Ya. Melalui iman yang teguh, di saat badai kehidupan menerjang kehidupan kita, orang lain dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam penderitaan yang kita hadapi, di dalam dapur api, orang bisa melihat Tuhan di dalam keteguhan iman kita. Sama seperti yang Raja Nebukadnezar lihat, ya. Mereka tidak melihat api, tidak melihat sebuah hal yang terbakar, tetapi mereka melihat ada kuasa Tuhan di dalamnya. Kehidupan kita yang berkemenangan dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Sehingga mereka berkata, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Ya, ada kesaksian yang dilihat oleh Nebukadnezar. Jadi Bapak Ibu, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Manusia bisa melakukan banyak hal, tetapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar jangkauannya. Bahkan Allah tahu jumlah rambut di kepala manusia. Jadi kehidupan murid-murid seharusnya jangan digerakkan oleh rasa takut kepada manusia, kepada aturan-aturan agama, tetapi digerakkan oleh rasa takut akan Tuhan. Ya, kita yakin percaya. Karena itu dikatakan jangan takut, Tuhan ada. Tuhan ada. Bahkan di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah dapur api yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika
kecurangan. Tuhan inginkan Engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut untuk mengatakan tidak jika kau diajak melakukan kebohongan. Jangan terbuai ajakan tak terpuji, harus berani kau menolak. Berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan, berkata jujur, berlaku adil. Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan hidup, mereka tetap setia kepadamu. Mereka bahkan tidak goyah sedikit pun ya Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, ancaman, bahkan mereka tidak hanya mempertaruhkan jabatannya, tetapi juga mereka mempertaruhkan nyawanya. Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kami juga sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai kesulitan karena iman percaya kami kepadamu. Tetapi ya Bapa, seringkali kami justru dikalahkan oleh tantangan, justru kami dikalahkan oleh pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon, biarlah Engkau mengampuni kami, dan kami belajar dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun ancamannya maut sekalipun, mereka tidak akan pernah goyah. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu dalam tantangan-tantangan iman yang kami hadapi, dalam persoalan-persoalan hidup yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa. Kami mungkin saat ini kami masuk di dalam sebuah dapur perapian. Dapur perapian itu berupa sakit, penyakit, persoalan hidup, tantangan hidup, pergumulan hidup. Kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau tidak sekali-sekali ya Tuhan meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Tetapi Engkau selalu hadir menguatkan kami. Bahkan juga ya Bapa, Engkau berjalan bersama kami untuk melewati setiap badai kehidupan ini, setiap persoalan-persoalan hidup. Karena itu ya Bapa, biarlah kami tidak takut karena Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat GPB Bukit Kasih Surabaya, dari sektor 1 sampai sektor 9. Sertai berkati mereka dalam perjuangan iman, dalam tantangan iman, dalam persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Biarlah mereka keluar menjadi pemenang iman ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang beribadah. Mungkin mereka sedang mengalami persoalan-persoalan hidup. Mungkin saat ini juga mereka sedang masuk dalam sebuah perapian hidup. Tuhan,
Biarlah firman-Mu ini juga berlaku bagi mereka, bahwa Tuhan berjalan bersama mereka di tengah-tengah perapian itu. Tuhan berjalan bersama dengan mereka di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi. Karena itu Tuhan kuatkan mereka, karena Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan akan terus menyertai memberkati seluruh pelayanan GPIB Bukit Kasih Surabaya. Dan biarlah melalui pelayanan kami ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami bawa doa kami ini yang jauh daripada sempurna, hanya di dalam pengasihan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 yang mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Kristi
Jemaat, marilah kita berdiri, menyerahkan persembahan syukur kita ini di dalam doa secara berbalasan. Bapa yang baik, kami telah mengenal kasih karunia-Mu. Engkau yang telah memperkaya kehidupan kami dengan berkecukupan dan berbagai kebajikan. Engkau juga membangkitkan kemurahan hati kami untuk memberikan dengan rela. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, dan pakailah diri dan hidup kami untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, demi keadilan sesama dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Mohon perhatian sejenak. Warta ibadah keluarga, Rabu tanggal 14 September 2022. GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya. Poin yang pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman, Ibu Pendeta Mince Mulikali, organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia, yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Poin yang kedua, ibadah peneguhan diaken dan penatua 2022 hingga 2027. Peneguhan diaken dan penatua GPIB Bukit Kasih, Surabaya 2022 hingga 2027 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 10 WIB di Gereja GPIB Bukit Kasih Surabaya oleh Pendeta Martin Leakakbesi, STH, Ketua 1 Majelis Sinode GPIB. Persiapan ibadah dan pastoral dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 19 WIB. Mohon kehadiran semua calon tetap diaken dan penatua 2022 hingga 2027. Poin yang ketiga, sidang majelis jemaat khusus dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 13 WIB setelah ibadah peneguhan diaken dan penatua di Gereja GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Agenda pemilihan PHMJ masa tugas 2022 hingga 2025. Poin yang keempat, demikianlah warta ibadah keluarga Rabu tanggal 14 September 2022. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera, perlakukanlah firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepadamu dalam setiap langkah yang engkau tempuh, serta yakin dan percayalah berkat Tuhan akan menyertaimu. Biar
perlindungan yang teguh. Bila hidup mendekat, harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus akan tinggal dan menyertai kehidupan setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya.